chains. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say Cianjur. Jadi sebelumnya saya sudah banyak ngobrol kemarin tuh di hari Kamis ya, sama ketua itu kan di kampus. Kebetulan juga saya sebenarnya berharap teman-teman di situ hadir karena saya pengen istilahnya satu arah nih komunikasinya gitu. Cuman ya nggak apa-apa, mungkin teman-teman juga punya kesibukan yang lain, dan saya sangat senang hari ini teman-teman bisa datang ke sini, datang ke kantor saya dan datang bersilaturahmi ke kantor kita. Tapi mohon maaf teman-teman, ya seginilah tempatnya, maksudnya memang kecil, tapi ya mudah-mudahan kita di sini bisa mencari mencari solusi gitu. Apa yang harus kita lakukan di sana, paling itu sih. Mungkin sedikit gambarannya, kemarin udah disampaikan ya sama ketua gitu kan terkait kegiatan apa yang di lapas. Jadi kemarin itu saya sempat ngobrol sama pihak lapas. Dia meminta untuk ada mahasiswa yang mengisi kegiatan di lapas. Karena kebetulan saya kuliah di Unsur juga, semester 2, kelas non reguler. Jadi saya juga anggota LKI juga. Tapi mohon maaf juga teman-teman, saya juga jarang aktif dikarenakan sibuk kerja juga gitu kan. Terus ya gimana ya? Ya intinya saya pengen lebih aktif lagi sih sebenarnya di dalam UKM ini gitu. Terus gimana nih Bro Nopal? Mungkin Bro Nopal nih yang selaku program manager di sini yang ngasih paparannya gitu. Silakan Bro Nopal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua di sini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah bisa hadir di sini. Bahkan saya berpikir juga paling berapa orang, tapi ternyata waduh, lagi pas tadi bilang ke saya kan, saya tanya berapa orang nih? Kita 10 orang kan bro. Waduh, saya bilang ya. Tapi ya, sudah tadi gambaran luasnya sudah dikasih tahu sama Anggi ya. Gitu. Saya juga nanti silakan nih rekan kerja saya mau disetrap di LKM apanya kalau dia jarang aktif ya. Takutnya numpang nama doang ya kan. Jadi memang kita kegiatan di lapas itu dari tahun 2020 ya. Dari tahun 2020. 18 bukan? Ya dari 2018 itu baru kerjasamanya, tapi program rehabilitasinya ini dari tahun 2020. Sudah sekitar sekarang dari ketiga tahun. Nah, memang kemarin itu kita ditawarkan untuk melakukan suatu kegiatan terapi kelompok di lapas Cianjur ini. Gitu. Nah, kita berjejaring, Anggi memberikan usul nih, ya kan? Bro, katanya di universitasnya dia bahwa ada penggiat lah bahasanya ya, penggiat anti narkoba. Menurut saya sih satu tema dan tujuan juga dengan rehabilitasi gitu. Akhirnya ya sudah, kapan kira-kira saya bilang kayak gitu kan, bisa kita lakukan kegiatannya, tapi ternyata saya juga nggak menyangka bisa secepat ini. Apalagi ditambah besok kalau teman-teman bisa silakan ya, karena kita memang ngambilnya di weekend. Ngeganggu teman-teman kan? Enggak ya. Tuh. Nah, kegiatannya itu makanya kemarin sudah sempat saya sampaikan juga ke Adan ya, terkait cakupan luas kegiatannya lah bahasanya. Teman-teman boleh membawakan seminar pun boleh, gitu
ya. Boleh membawakan terkait dynamic group atau energizer ataupun fun and game juga silakan. Gitu. Akan tetapi kalau memang mau ingin melakukan fun and games itu pasti kan butuh alat, ya. Makanya kalau butuh alat seperti itu, kalau bisa nih misalkan contoh Anggi komunikasi dengan Pak Ketua, Pak Adan gitu ya, dikabarin juga ke kita biar kita siapkan gitu. Nah makanya harapan saya sih kita bisa bersinergi terus, baik program rehabilitasi sosial di lapas ini pun sudah selesai, karena program rehabilitasi sosial cuma sampai di 1 tahun aja, tapi kita jalin baru 6 bulan dulu nih. Syukur-syukur COVID bisa turun jadi bisa jalan lagi ya. Tapi kalau melonjak udah 6 bulan aja nih. Nah kegiatan dari teman-teman bisa dilakukan selama sebulan itu 2 kali. Sebulan 2 kali. Bisa teman-teman mau ngisi seminggu sekali, tapi sebulan 2 kali. Tapi kalau mau ngisi seminggu sekali pun silahkan. Tapi yang dianggarkan dari lapas ini cuma seminggu 2 kali gitu. Nah terkait anggarannya pun saya juga belum dapat update. Cuma nanti saya fixkan lagi Adan ya. Karena takutnya yang kemarin dari Anggi kabarin ke Adan takutnya ada miss. Jadi saya fixkan lagi aja nanti sama pihak lapas ya gitu. Jadi ada memang penggantian transport dari pihak lapas. Cuma saya masih ini nih masih belum bisa share gitu ya, karena belum fix dari sananya. Itu ya, kemungkinan besar hari ini saya akan kabarin ke Anggi ya berapanya gitu. Saya harap sih kita bisa membuat temanya itu nanti di lapas itu membuat si WBP itu merasa hilang gitu jenuhnya. Itu aja sih sebetulnya intinya ya, inti kegiatannya gitu sebetulnya ya. Karena kalau dari saya bukannya nggak apa ya, saya bukannya tidak ingin teman-teman membawakan seminar ataupun edukasi gitu. Kalau misalkan membawakan seminar dan edukasi itu kita disinkronin materinya, itu lebih bagus menurut saya gitu. Karena kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga, kalian lebih ke tentang pencegahannya kan. Nah kalau kita kan di sini di rehabilitasi sosial ini ataupun di rehabilitasi medis itu kan udah rawatannya. Kalau kalian mencegah biar si kampret ini misalkan ya nggak pakai ya kan gitu dong. Nah kalau saya si kampret ini udah pakai, saya benerin gitu dong rehabilitasi itu. Makanya kemarin bisa kita sinkronin kegiatan kita ini ya. Cuma kita juga butuh masukan kan dari teman-teman. Saya juga nggak mau yang saya harus direct kegiatan teman-teman nanti di lapas, saya nggak mau gitu. Maksudnya teman-teman semua bisa mengekspresikan apa yang teman-teman ingin lakukan gitu. Kita tetap ada gitu. Kecuali nanti kalau teman-teman udah 2 bulan 3 bulan jadi saya tinggal gitu maksudnya kan. Itu ya. Silakan teman-teman punya kegiatan apa yang menarik ya, silahkan dieksplor nanti di lapas gitu ya. Cuma memang kita maaf teman-teman gitu ya, ada keterbatasan untuk yang datang itu. Paling dari teman-teman berapa kemarin 4 orangan bisa datang ke lapas gitu ya. Dari kita kan di bahasa ya, difasilitasi sama lapas tuh hanya 3 orang. Jadi kita bisa ber7 nih besok nih gitu ya. Itu aja sih kalau dari saya. Siapa tahu ada perbedaan di transportnya kan. Gitu ya. Nah jadi kalau buat WBP-nya itu saya syukur alhamdulillah ya, di daerah Jawa Barat ini di Cianjur khususnya itu betul-betul humanis banget kok. Dan kita pun juga kalau bisa memang kita tahu lah orang bermasalah gitu bahasanya ya. Pasti semua orang juga pasti punya masalah kan gitu. Cuma apa sih yang kalau saya lihat yang penting kita, kalau bahasanya itu kayak di bis-bis lah, Anda sopan kami segan gitu bahasanya. Itu aja ya tatanan bahasanya gitu. Kalau dari saya sih, jadi kita nanti akan pesertanya itu 60 orang. 60 orang itu dikombinasi ya, kemarin saya bisa sampaikan ya ya. Itu dikombinasi, ada yang tua-tua banget, ada yang muda-muda banget juga itu. Nah berarti kan kalau kita lihat dari pesertanya seperti itu, kita pun juga kalau ingin menentukan membuat games gitu ya, betul-betul kan harus dicari yang masuk tuh di usia yang seperti itu. Jangan ntar kalian yang umurnya 25 tahun kalian ajak lari ya. Ntar saya diprotes sama lapas nih ya. Kita buat yang menarik gitu, yang istilahnya ada teamworknya. Itu sih kalau dari saya.
gambaran kegiatannya. Tapi kalau untuk kegiatan keseharian kita mungkin Ah, teman-teman juga perlu tahu kali Ben ya. oh, Jadi boleh, di boleh. lapas itu Boleh. kita ngejalanin kegiatan di hari Senin sampai di hari Kamis Bang. Ya. Di hari Senin itu kita masuk di jam 9 sampai jam 3. Jadi kegiatan di jam 9 itu kita sama anak tuh terapi kelompok ya kayak morning meeting. Jadi dalam rehabilitasi itu di dalam rawatan itu ada namanya morning meeting. Jadi kita ngajarin mereka tuh untuk speak up gitu. Yang biasanya mereka kan seorang jangki ini susah untuk ngomong gitu kan. Iya. Mau ngomong juga takut salah gitu kan. Dan juga kalau ngomong tuh kadang tata bahasanya juga nggak sopan gitu kan. Jadi dalam morning meeting itu ada yang namanya share feeling. Yang pertama membacakan doa kedamaian, terus ada share feeling. Di habis share feeling ada announcement, pemberitahuan gitu kan. Terus ada personal pull up. Jadi teman-teman di dalam lapas itu kita mengajarkan mereka untuk gimana caranya mereka berani meminta maaf. Contoh ada yang telat gitu kan. Mereka harus speak up gitu di dalam grup itu. Mereka harus berdiri ya meminta maaf sama floor gitu kan. Setelah itu ada awareness juga gitu. Jadi kita mengajarkan mereka tuh untuk apa ya, bisa observasi di dalam rumah itu seperti apa, dalam blok rehab itu seperti apa gitu loh. Itu morning meeting biasanya ya kalau nggak sejam 45 menit lah paling lama. Terus ada bahas isu juga. Jadi kita ngajarin anak-anak di sana itu untuk berani berdiskusi gitu kan. Biasanya kan kalau pecandu ini yang diobrolinya apa coba, kalau nggak pakai di mana, Iya, itu lagi. uangnya dari mana gitu kan, siapa lagi mau gue bohongin, istilah kayak gitu kan. Cuman kita ngajarin mereka istilahnya di keseharian mereka itu mereka bisa membahas hal-hal yang positif gitu. Habis morning meeting kita biasanya ada kayak games, ini kan terapi kelompok, atau nggak kita seminar, biasa tuh seminar, terus kita ngasih mereka pertanyaan per kelompok. Jadi di dalam lapas itu kan ada 60 peserta ya, ada 4 kamar, jadi di dalam satu kamar itu ada 15 orang. Biasa kita buat tuh per kelompok Bang. Besok itu inginnya melakukannya apa? Gitu. Yang pertama sih kalau menurut saya pribadi, yang pertama kan baru pertama kali. Iya. Jadi kita tuh pengen secara universal dulu aja, secara umumnya dulu. Pertama mungkin karena kan ada games juga gitu kan. Jadi di awalnya kita seminar dulu aja perbanyaknya, tapi di akhirnya kita kasih games gitu kan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita balikan lagi gitu, games dulu, nanti di akhirnya ada edukasinya kayak gitu. Cuman yang itunya tuh dikasih waktu berapa lama gitu di mengisinya tuh gitu. Serah. Ya gitu. Teman-teman, Wah, teman-teman pokoknya ada. juga nggak apa-apa. Pokoknya juga nggak apa-apa. Oh, Jadi nggak dibatas waktu. nggak dibatas waktu. Ada. Jadi sampai acara beres yang kita schedulein sampai beres aja nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Mau ngaret atau enggak juga gitu. Paling di Juhur itu kan biasa anak-anak Pasti saat dulu. keluar dulu ya, Juhur. Teman yang mau istirahat atau mau keluar dulu makan ataupun Iya. mau beli makanan dari luar bawa ke dalam gitu kan. Teman bisa istirahat di sana. Jadi saya pengen juga teman-teman nih memberitahu kepada pihak lapas itu bahwa kita punya kegiatan juga loh LKN di unsur gitu kan. Pasti nanti teman-teman tuh bakal ya sambut baik lah sama pihak lapas, karena kan teman-teman juga mahasiswa, saya juga mahasiswa gitu kan. Otomatis nanti mereka bakal tanya jawab nih sama teman-teman gitu kan. Siapa tahu mereka punya apa namanya kegiatan-kegiatan lain, teman-teman bisa dipanggil loh. Itulah satu keuntungan buat teman-teman juga. Dan juga kemarin dari Pak Hendra juga ngomong sama saya, dia selaku program manajer di sana, dia bilang dia membutuhkan apa ya, UKM, ada nggak UKM Sunda gitu di sana, di sini Dan palingan kalau di unsur di hukum itu ada UKM seni Kesenian. Iya. Jadi sekarang namanya UKM Senaya. Jadi Senaya. yang nyanyi, yang lari, yang puisi, itu kumpulannya. Jadi dari lapas ini dia pengen yang menderek apa namanya warga binaan ini mahasiswa gitu, dari UKM universitas gitu. Itu mungkin nantilah bisa dibicarain ya. Yang penting kita fokus dulu sama apa yang kita jalanin ya kan. Itu sedikit gambarannya sama saya. Mungkin teman-teman juga bisa sounding sama teman-teman seni itu kan, nanti sekiranya mereka ada apa ya, ada keterbukaan untuk bicara gitu kan. Mungkin saya bakal ngobrol juga sama pihak lapasnya gitu. Jadi bukan cuman apa namanya di fakultas hukum itu bukan cuma narkoba doang yang jalan, tapi anak-anak seni juga jalan gitu. Saya pengennya seperti itu. Memang kalau bisa disebut sih, kalau di UKM kita ini tuh salah satu terobosan juga, mungkin dari teman-teman sebelumnya belum ada kita tuh mengisi di lapas atau mengisi
tentang rehabilitasi. Nah, kebanyakan kita tuh ngadain seminar buat masyarakat, buat mahasiswa, terus kajian, penyuluhan ke desa-desa. Nah, kebanyakan gitu dari tahun-tahun kemarin, dan mungkin alhamdulillah nih sekarang ada terobosan baru buat kita ngisi di lapas, nah, buat rehabilitasi gitu. Makanya kemarin tuh di grup kayaknya menarik, memang belum ada soalnya di tahun-tahun kemarin gitu. Ya alhamdulillah, berarti kalau kita mempunyai chemistry oleh kayak gitu kan. Saya juga pun apa ya, ada kerjasama juga sama BNNK. Kalau pernah dengar tuh di BNNK ada program tentang IBM, pernah dengar tuh? Yang intervensi berbasis masyarakat di setiap desa nanti. Oh iya. Pernah Sama dengar? anak-anak yang KKN ya. Ya, ada juga. Nah, Itu jadi unsur juga men. KKN kan tahun 2000 yang waktu KKN itu mereka kalau nggak salah tahun 2019 deh kalau nggak salah, 2020 gitu. Tapi masih penuai BNNK gandengnya, ya kan baru tahun kemarin kan. Itu. Desa bersinar deh kalau misalnya. Ya, tuh. Kamu pernah ikut? Enggak sih, cuma pernah dengar aja pas kemarin main ke BNN. Yang di Jadong gitu ya. Betul. Iya. Di Jadok. Kenapa di Jadok? Kan nanya. Ya bener nggak? I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, na, 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 na.